Dari Gereja Anggekala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 5 November 2020. Hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9 nanti, kekasih Tuhan bisa mengikuti program ini. Anda bisa bergabung juga, berdiskusi bersama dengan kami, dan kita belajar bersama-sama. Pagi hari ini Bapak Joshua Guana Tanjung siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi. Selamat pagi Wahyu, dan selamat pagi kekasih Tuhan. Kembali kita bersama-sama untuk merenungkan, belajar, dan menghidupi elemen-elemen dan kisi-kisi kebenaran yang dari firman Tuhan, sehingga hidup kita bukan sekedar hidup, tapi kita mengalami kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kiranya Engkau sendiri memberikan kepada kami anugerah demi anugerah, karena kami butuh seperti udara yang kami tarik dan kami lepaskan setiap kali. Demikianlah kehidupan-Mu kami butuhkan setiap saat. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami mengalami anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sebuah paradigma itu akan mengubah, menentukan perilaku kita, menjadi siapa kita ini, dan apa yang kita alami di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Alkitab juga mengajarkan bahwa pertobatan itu adalah metanoia. Jadi metanoia itu adalah perubahan pola pikir. Ada sebuah film namanya Matrix. Siapa itu bintang filmnya? Kifrinyu atau Reeve? Lupa saya. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ya. Jadi di situ si sutradara itu canggih ya. Dia ingin membawa kita ini, bahwa saya sendiri nggak pernah lihat itu secara lengkap, bahwa realita itu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita. Itulah realita. Jadi kita ini sebetulnya tidak pernah lihat benda itu sendiri. Kita ini ketemu dengan gelombang yang kita lihat, gelombang yang dipancarkan dari cahaya yang dipantulkan masuk ke otak melalui mata. Jadi yang lihat itu sebenarnya bukan mata. Mata itu lensa untuk melihat. Yang melihat itu otak. Sehingga ada orang yang matanya buta, dikasih sebuah alat, istilahnya mata bionik, artinya dimasukkan ke sarafnya, dia bisa melihat tanpa mata. Karena memang sebetulnya yang melihat itu adalah otak. Jadi kalau saraf otaknya putus, biar matanya bening, normal, ya ndak lihat apa-apa. Oh gitu ya Pak, ya begitulah. Jadi kita ini seringkali begitu percaya dengan yang kita lihat, sebenarnya kita cium, kita dengar. Hari ini kan kita kenal namanya hoax. Jadi dengar itu, baca itu, bagaimana kita menanggapinya, gitu kan gitu. Jadi bagaimana orang hidup dengan iman itu, hidup tidak melihat yang kelihatan ini, tapi mampu melihat karena ada chip, ada prosesor firman Tuhan, sehingga dia cara melihatnya dengan cara yang berbeda, tidak berdasarkan hanya realita. Itulah sebetulnya dalam wujud praktisnya orang percaya, orang beriman. Nah, hidup ini apa? Macam-macam dimensinya. Life is a gift, life is challenge, life is a pain. Ya, macam-macam. Hidup ini kita ketemu rasa sakit. Hidup ini juga anugerah. Hidup ini kesempatan. Tapi hidup ini bukan cuma kesempatan. Hidup ini juga pemberian, gitu ya.
Jadi kalau kita hanya lihat satu sisi, kita nggak bisa melihat secara utuh. Ya, makanya jadi manusia itu harus tubuh jiwa roh. Nggak bisa cuma roh aja. Nggak bisa cuma jiwa saja, harus tubuh jiwa roh. Tubuh pun nggak bisa hanya sistem kerangka, ya jadi tengkorak lah. Nggak bisa hanya pernafasan, nggak bisa hanya syaraf. Banyak sistem menjadi satu di dalam hidup, di dalam satu tubuh. Toh. Nah disitulah kita perlu lihat, kita perlu bagaimana menjadi tubuh yang utuh. Ada beberapa elemen. Nah, saya ingin mengajak bagaimana cara kita melihat hidup ini. Hidup ini bukan sebuah aktivitas, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membentuk sebuah cerita. Anda dan saya harus punya cerita. Bukan cerita kita, tetapi ceritanya Tuhan. Sebab kalau kita buat ceritanya kita sendiri, maka itu seperti uap yang hari ini ada, besok sudah tiada. Tetapi ketika kita membuat cerita bersama Tuhan, maka kita akan dibawa menjadi cerita abadi. Contoh kehidupan anak manusia yang jadi kisah abadi itu siapa? Musa. Lihat, kisah hidupnya dicetak di buku yang namanya Alkitab. Jadi ceritanya jadi abadi. Kalau dia milih jadi pangeran Mesir, ya hari ini ya salah satu mumi yang di piramid itu. Musa memilih pilihan yang benar, walaupun secara jasmani, waduh, merem-mereman ya milih jadi pangeran daripada jadi gembala sidang 2 juta orang. Wah hebat tuh 2 juta, iya tapi mokong-mokong semua sampai dia pusing gitu ya. Ya, ini yang digembalakan ini mokong-mokong semua gitu ya. Ya. Nah, tapi Musa sudah memilih untuk menjalani, dan dia menjadikan satu perjalanan padang gurun 40 tahun itu menjadi sebuah perjalanan. Sedangkan orang Israel yang melewati realita yang sama, mereka hanya menjalani sebagai sebuah aktivitas, karena mereka melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Sehingga perjalanan itu hanya menjadi satu aktivitas, keluar menjadi kenangan, dan mereka mati di padang gurun. Aktivitas dari hari ke hari, dari muda jadi tua, tua mati. Dan tidak ada ceritanya, mereka hanya mati di padang gurun. Dan Tuhan memeringati apa yang mereka alami menjadi sebuah peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita menjadikan hidup ini menjadi sebuah perjalanan, bukan aktivitas. Oh, hari Kamis saya ngisi radio. Tidak. Saya ngisi radio, saya memahami apa yang saya sedang kerjakan. Saya tidak sedang hanya berbicara. Saya bukan hanya berbicara tanpa makna. Ya. Orang bisa ngomong, anak kecil, bayi, itu apa maknanya? Raro, tidak ada maknanya. Ada bunyi-bunyi yang tidak ada makna, atau ada makna tidak dipahami, ya tidak bermakna. Bagaimana kita melihat dan mendengar, bukan looking tapi seeing, bukan listen tapi hearing, hear, itu lagu Natal itu na 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 itu ya. Lihat itu, dengar suara malaikat bernyanyi, dengar, dan bukan hanya oh itu suara, tidak, oh itu malaikat, oh itu kunjungan surga. Jadi kita melihat audio visual gitu ya. Nah, bagaimana kita melewati perjalanan ini? Ada 3 hal. Transformation. Yang pertama adalah transformasi.
Apa perbedaan Musa dengan bangsa Israel? Ini masih Musa terus ini ya. Bangsa Israel menjadi tua tapi tidak transformasi. Tapi Musa 40 tahun ketiga dia mengalami transformasi. Yang pertama mengalami transformasi mental dari 0 sampai 40. Yang kedua mengalami permuaan secara mental gitu ya. Tapi yang ketiga mengalami dia mengalami development secara jiwa, intelektual, mentalnya. Tapi 40 tahun kedua, 40 sampai 80 remuk dia, dikosongkan. Tapi 40 tahun ketiga diisi oleh sesuatu yang ilahi. Sehingga Musa bukan hanya menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi sahabat Allah. Wah, ini keren benar. Menjadi man of God. Transformation. Jadi Musa ketika dia lepas posisi, dia bukan ada sesuatu yang menyatu di dalam dirinya, yang bukan hanya jabatannya. Orang yang mengalami transformasi, dia sudah lepas dari jabatan. Mau jabat mau enggak, dia akan tetap dikenang. Seorang Soekarno, Bung Karno, dia sudah masuk ke situ. Beliau dikalahkan, beliau dijatuhkan. Tetapi ideologinya, kecintaannya, kerinduannya akan Indonesia, walaupun tentu saja beliau juga punya kesalahan, itu tetap menggema. Tetapi orang yang hanya memerintah tanpa nilai dilupakan, lebih parah lagi dibully karena tidak ada nilainya, gemanya, baunya, orang-orang kok nggak enak ya gitu ya. Nah, Musa dia memang sudah melepas dan menunjuk Yosua. Tetapi ketika dia naik ke gunung dan dia diterima oleh Tuhan di situ, bahkan jenazahnya pun diambil ke sorga, Musa sudah menjadi sahabatnya Tuhan. Bukan manusia yang ngubur dia, Tuhan yang ngubur. Dan sekaligus Tuhan yang mengambil jenazahnya naik ke sorga. Kok begitu Pak? Turun dari sorga itu waktu transfigurasi. Ya memang tidak ada kata Tuhan mengambil ke sorga, tapi kan ada dua kata kunci, dua peristiwa kunci. Satu, malaikat sama iblis berdebat atau berkonflik urusan jenazah Musa. Yang kedua berarti mau diambil lah. Itu. Yang kedua, transfigurasi, ada dua pribadi, dua makhluk manusia, anak manusia yang turun dari sorga. Satunya Elia, satunya Musa. Lah Elia kan dalam tubuh jasmani ya, Musa itu harus dalam tubuh jasmani. Artinya Musa itu tidak mati. Bukan tidak mati. Musa itu hidup lagi secara jasmani. Cuma tidak dicatat secara eksplisit. Karena apa? Musa mengalami transformasi dari fana menjadi ilahi. Kita dipanggil untuk kita mengalami transformasi dari fana, dari kedagingan menjadi ilahi. Dan itu butuh proses yang panjang, butuh rasa sakit, butuh kerelaan, butuh penyerahan, butuh merendahkan diri. Siapa yang menikmati? Anda dan saya sendiri. Ketika Anda makin dewasa secara rohani, katanya Joyoboyo itu apa? Ojo gampang gumun, ojo dumeh, ojo pokoknya ojo kagetan gitu ya, ojo gumunan, ojo ngamuan gitu ya, didik, wah langsung bereaksi, waduh gitu ya. Ya, saya tidak ingin berpolemik, tapi banyak ini sekarang kemarahan,
ini peristiwa di Prancis, itu kita perlu menyikapi dengan bijak sebetulnya apa yang terjadi. Ya, setiap kita yang ingin rindu mengikuti kebenaran. Demikian pula pemilihan presiden Amerika. Ya, saya sendiri mendukung Trump, tapi kelihatannya Trump Biden yang menang. Oke. Transformasi adalah bukan pilihan. Karena biji tidak diberikan, atau dengan kata lain kerajaan surga itu tidak diberikan sebagai pohon yang menghasil buah, tapi biji yang harus ditanam, diproses untuk menjadi pohon, dibersihkan, bertumbuh, bersihkan, berbuah. Dan Yohanes hanya mengatakan yang ujungnya, Yohanes Pembaptis, hasilkan buah. Dan aku mengutus engkau, kata Tuhan, pergi menghasilkan buah. Jadi bagaimana menghasilkan buah? Duduk dan jalan. 2. Transformation melalui duduk, diisi, diproses, dipotong. Tapi bukan cuma duduk-duduk dan dipotong. Kita harus bergerak. Itu namanya accomplishment. Accomplishment adalah bergerak, menyelesaikan. Musa bukan hanya bertransformasi, Musa bergerak. Ya, Musa bergerak. Musa melakukan sebuah perjalanan spiritual. Dengan pergerakan itu sekaligus dia mengalami transformasi. Ketaatan demi ketaatan, langkah demi langkah, progres demi progres. Seperti Abraham juga. Dari mana ya mulai ya? Dari, lupa saya, Hebron dulu atau Betel dulu. Yang terakhir puncaknya Muria. Muria adalah satu kehilangan yang paling menyakitkan. Abraham itu kehilangan negerinya, kehilangan ayahnya, ya, kehilangan siapa lagi? Ismailnya. Yang terakhir kehilangan Ishaknya, walaupun tidak sido. Tapi dia kan merasakan rasa kehilangan, rasa sesuatu yang dipotong di dalam hidup ini. Dan itu harus kita alami. Sehingga Abraham disebut mengalami transformasi menjadi bapak orang beriman. Karena dia melakukan iman kepada iman, iman kepada iman. Wow. Luar biasa. Tapi itu hanya bisa terjadi bukan hanya duduk, tetapi menyelesaikan, bergerak, doing setelah being. Saul ditegur Tuhan karena dia tidak menyelesaikannya. Jadi banyak orang meninggal, dia tidak menyelesaikannya. Kalau orang meninggal itu kan dihibur sama Bapak Pendeta. Ya, tugasnya sudah selesai, sekarang dia sudah enak. Dulu saya percaya, sekarang gak percaya. Itu kata-kata penghiburan. Artinya begitu, bisa benar, bisa tidak. Ada orang yang waktu dikubur tugasnya sudah selesai. Tapi ada orang yang waktu dikubur dia masuk surga memang. Dia selamat lah istilahnya. Tapi tugasnya belum selesai. Keburu meninggal karena kecerobohan, karena kesalahan, atau karena Tuhan bilang ya sudah pulang aja daripada nanti tambah melenceng gitu ya. Nah itulah waktu tarian nafas kita masih ada. Ayo kita bergerak terus dan menyelesaikannya. Jangan berhenti. Mari kita menyelesaikan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ku tak akan menyerah. Pergunakan waktu ini. Selesaikan. Jadi apa hasilnya Musa? Musa sudah menyelesaikan semua bagian yang harus dia selesaikan.
Itulah Musa. Dia bukan hanya meninggalkan, tapi dia mengalami perjalanan. Dia mengalami transformasi, dia mengalami menyelesaikan. Jadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus, transformasi itu adalah 5 gadis bijaksana. Minyaknya cukup. Minyak itu adalah hasil permuaan. Bagaimana biji zaitun itu digerus menghasilkan minyak. Tidak ada parfum tanpa bunga itu dilumat. Tidak ada anggur tanpa buah anggur itu diperes gitu ya. Tidak ada minyak zaitun kalau tidak di crush gitu ya, tidak dipecah. Nah, itulah transformasi. Tapi setelah itu dia harus difungsikan. Dibotoli minyak zaitun, dibuat minyak goreng, dibuat minyak suplemen. Itu bisa diminum, ada yang level diminum, boleh diminum. Ya. Minyak zaitun. Jadi itu transformasi, menyelesaikan. Siapa yang tidak selesai ya? Siapa itu? Imam Eli. Imam Eli itu nggak selesai karena dia sudah mengalami obesitas dan kebutaan rohani. Tapi masih pelayanan. Tapi no vision, no anointing, no power, no vision, no moving. Dan dia terlena. Ketika Anda nggak bergerak, Anda akan tertarik gaya gravitasi. So you have to move, keep moving. Hanya lewat itulah pesawat itu mengatasi gaya gravitasi. Kalau berhenti bergerak, berhenti meluncur, dia akan kena gaya gravitasi. Itulah prinsip hukum aerodinamika. Itulah hukum roh dan kehidupan. Makanya banyak orang terjebak. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Orang gak baca ayat kalimat berikutnya yang tidak ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mereka yang tidak berjalan menurut daging, tapi menurut roh. Kata kuncinya jalan, walk. Bukan cuma hidup dalam Kristus. Di dalam Kristus itu berjalan. Jadi dia mengalami sebuah jalan. Jalan itu tidak dikantongi. Jalan itu kita di dalam jalan. Jalan itu kita harus bergerak, berjalan. Baru itu jadi jalan. Kalau enggak menjadi tempat. Bukan jalan. Ya kan? Dan dengan jalan tandanya apa? Kita tidak sama. Di tempat yang sama seiring waktu. Yang ketiga, dengan jalan apa? Dengan jalan kita harus meninggalkan yang di belakang. Dengan jalan apa? Kita bersedia kehilangan jalan yang lain. Kita kehilangan yang di belakang, kita kehilangan jalan yang lain. Kita harus berjalan, gitu. Banyak hal di dalam kita kata berjalan. Way, bukan tiket. Way of life. Move. Itu. Yang salah satu, mari kita cek, kita uji. Kita tetap atau ada progres dalam kehidupan rohani kita. Yang ketiga, compassion, belas kasihan, rasa, dan cinta. Compassion. Musa mati dalam sebuah gairah kecintaannya dia atas umat Tuhan. Doa dia mendoakan umat Tuhan. Nyanyiannya untuk setiap suku. Dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Padahal dia mendapat keputusan tidak bisa masuk.
tanah perjanjian. Tapi Musa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi tawar, dia tidak pernah kehilangan rasa dan cinta. Dia tidak jadi tua waktu dia meninggal. Rohnya menyala. Itulah jejak tokoh-tokoh iman. Bapak-bapak, ibu-ibu kekasih Tuhan, jangan jadi tua secara roh, jiwa dan roh. Kalau tubuh ya sudahlah. Itu pun harus kita bisa jaga sehingga kita enggak penuaan dini istilahnya. Penuaan dini. Belum udah tua duluan. Jadi penuaan dini. Sebetulnya saya sama Pak Doni ini bukan adik kakak, satu angkatan. Om sama ponaan. Jadi saya belum belajar generasi kolonial yang sok agak milenial gitu ya. Walaupun nggak canggih-canggih amat, Pak Doni lebih canggih gitu ya. Jadi kita jangan jadi tua deh. Kita harus penuh belas kasihan, penuh rasa dan cinta. Oke, mari kita terus menjalani dan merelakan untuk sebuah proses. Mari kita menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Dan marilah kita menjaga penuh rasa dan cinta. Baik orang-orang terdekat kita maupun orang-orang yang jauh, di mana tangan kita menjadi tangan yang terulur. Itulah hidup ini. Sehingga hidup bukan menjadi sebuah aktivitas, tapi sebuah perjalanan. Menjadi the way. Dan kita akan dibawa masuk dalam anugerahnya kepada keabadian. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung memperdalam apa yang disampaikan Pak Guana tadi. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan bersaksi berkaitan dengan apa yang disampaikan ya. Telepon saya buka di 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.